Sampai makan malam pun telah selesai, kini mereka beranjak dari duduknya untuk menuju tempat yang dituju masing-masing. Misa, kau langsung ke kamar saja, aku akan ke ruangan kerja dulu, kata Arga setelah berada di dekat anak tangga. Sejenak Misa menatap ragu. Kamu nggak bakal lama kan di sana? Arga tergelak pelan, menarik sang istri ke dalam rangkulan dan mengecup kilas keningnya. Apa kau takut sendirian? Aku tidak akan lama. Tapi jika kau sudah mengantuk, tidurlah lebih dulu. Ingat, jangan tiduran di atas karpet lagi. Yang dibalas manggutan dari Misa. Baiklah. Entahlah perasaanku pengennya deket terus denganmu. Batinnya kebingungan sendiri akan sikap dirinya sendiri. Kak Arga, Sila ikut kakak ipar ke kamar boleh tidak? Sila hanya ingin meminta diajarin untuk memecahkan soal-soal pelajaran yang susah. Boleh kan kak? Boleh ya? Boleh ya? Pinta Sila memelas. Arga masih menatap gadis yang masih dirangkul pundaknya itu. Bagaimana Misa? Apa kau mau ditemani adikku? Misa mengangguk dan tersenyum. Boleh. Lalu dia beralih melirik gadis remaja di hadapan. Asal kau jangan merepotkan kakak iparmu. Siap bos. Girang Asila sembari mengangkat sebelah tangan sebagai hormat. Baiklah, aku tinggal dulu, kata Arga melepaskan rangkulan dan mengusap puncuk kepala Misa sebelum akhirnya berlalu pergi meninggalkan. Sepeninggalannya Arga, yuk Asila, ajak Misa sembari memulai menaiki anak tangga. Kakak ipar, Sila ke kamar dulu ya, mau ambil buku pelajaran. Nanti Sila nyusul deh ke kamar kakak ipar. Ucapan Asila yang dibalas anggukan kepala. Baiklah, kakak tunggu di kamar ya. Gadis remaja itu melesat pergi ke arah lorong lain. Dan Misa melanjutkan berjalan menuju kamarnya di lantai atas. Dan begitu Misa telah sampai di dalam kamar, dia mengambil sebuah buku di rak buku yang berjejer di sebelah ruangan televisi, lalu duduk di sofa. Tidak lupa dia juga menyalakan televisi untuk membuat suasana hening menjadi ramai. Suara ketukan dari luar membuyarkan bacaan Misa menoleh dan beranjak berdiri menghampiri. Pintu kamar dibuka yang memunculkan Asila membawa beberapa buku dalam pelukan tangan. Yuk masuk. Gadis remaja itu memasuki kamar membuntuti dari belakang. Kakak ipar, iya Sila, sini aja ya kita belajarnya. Misa mendudukkan diri di atas karpet. Dan Asila ikut duduk di sebelahnya, lalu dia meletakkan semua buku yang dibawa ke atas meja. Soal yang mana Sila yang membuat Asila susah menjawabnya? Misa mulai membuka salah satu buku yang dibawa Asila di atas meja. Gadis remaja itu menunjukkan beberapa soal matematika, fisika, dan beberapa pelajaran lain yang menurutnya susah untuk dijawab dan meminta Misa untuk mengajari cara memecahkannya. Baiklah, kita mulai. Dan Misa pun mulai menjelaskan dan memberikan cara cepat untuk memecahkan semua soal-soal yang ditanyakan oleh Asila. Lama mereka belajar dan mengajar membahas pelajaran. Kakak ipar kok jadi suntuk gini ya? Dari tadi hanya membahas pelajaran saja. Kita nonton TV dulu yuk, mumpung TV lagi nyala nih. Asila beranjak dan merebahkan tubuh ke sofa panjang lalu mengambil remote TV. Misa hanya bisa menghela napas pelan. Baiklah, nanti kita lanjutkan pelajarannya lagi. Kakak belum selesai loh menjelaskan soal nomor 43 ini. Dia membereskan buku-buku yang berserakan di sekitar karpet. Iya kakak ipar kesayangannya Asila, sahut gadis remaja tersebut mulai memencet asal remote TV untuk mencari channel yang menarik di mata. Sedang Misa masih sibuk membereskan buku-buku yang berserakan. Suara singa yang mengaung di TV sangat jelas di telinga. Misa yang mendengar seketika tubuhnya gemetar kaku. Dengan perlahan dan gerakan kaku, dia mengangkat pandangan menatap layar televisi yang tepat di hadapannya itu. Singa? Celetuk Misa teringat kembali soal singa yang jadi hewan peliharaannya. Dia memangsa kelinci, kasihan sekali kelinci itu. Ocehan Asila saat melihat binatang tersebut sedang memburu seekor kelinci putih. Pandangan Misa kembali terarah menatap pada layar. Tiba-tiba perasaan mual muncul saat melihat perut kelinci itu dikoyak dengan brutal dimakan isi perutnya oleh singa.
Sedangkan Asila yang asik melihat layar, belum menyadari akan perubahan wajah Misa yang mulai pucat, menahan gejolak panas dan mual dalam perut. Kali ini dia mau memangsa rusa. Mau cara apa lagi dia menerkamnya? Ocehan Asila masih asik. Gejolak rasa mual dalam perut semakin menjadi saat melihat binatang itu kembali mengoyak isi perut rusa kecil. Kernyit Misa menutup bibir, dan karena rasa ingin muntahnya sudah tidak bisa ditahan lagi, seakan ada di tenggorokan Misa langsung berlari ke arah kamar mandi. "Kakak ipar?" Heran Asila menatap kepergian Misa, dia ikut beranjak menyusul. Kakak ipar ada apa?" Panik Asila saat memasuki kamar mandi dan langsung dihadapkan oleh Misa yang sedang memuntahkan isi perut ke wastafel. Misa mencoba memuntahkan isi dalam perut yang membuatnya bergejolak sampai keluar semua isi dalam perutnya. Kembali gadis remaja itu dibuat panik dan bingung harus berbuat apa. Kakak ipar. Ah tidak, Sila harus gimana ini? Kakak ipar tunggu sebentar. Sila akan ke lantai bawah untuk cari bantuan. Dia berbalik dan melesat secepat mungkin keluar kamar. Sedangkan Misa sudah tidak mendengarkan sekitar, karena saat ini dia hanya ingin memuntahkan semua isi dalam perutnya yang terasa mual panas bergejolak. Sudah puas dia memuntahkan semuanya sampai hilang rasa mual di perut, Misa terkulai lemas hingga ambruk merosot terduduk di lantai kamar mandi. Di lantai bawah, Asila berlari dengan langkah kaki tergesa menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Bian, teriak Asila menggema di lantai bawah, membuat Egi yang sedari tadi sedang duduk santai di sofa panjang di ruangan keluarga langsung terjengkat. Begitupun Bian yang baru lewat dari ruangan utama dibuat terkejut. Dia menghampiri gadis yang baru saja sampai di anak tangga terakhir. Ada apa Nona muda? Kenapa Anda terlihat panik begitu? Sejenak Asila menetralkan napasnya terlebih dahulu sebelum menjawab. Kakak ipar, dia... Egi yang mendengar nama kakak ipar disebut yang berarti Misa, dia bangkit berdiri melangkah ikut nimbrung. Katakan Nona muda, ada apa dengan Nona? Bian ikutan dibuat gelisah dan panik. Kakak ipar muntah-muntah. Benarkah? Saya akan segera mengabari Tuan. Tuan muda dan Nona muda, tolong lihatlah Nona. Iya Bi, segera Asila dan Egi berlari menaiki anak tangga menuju lantai atas. Dan Bian pula ikut langsung berjalan tergesa menuju lorong lain. Sesampainya dia di sebuah pintu bercat coklat itu, secara tergesa Bian mengetuk pintu ruangan kerja sembari memanggil, Tuan, ini saya Bian. Masuk. Bian membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Ada apa sampai kau mengetuk pintu dengan tergesa seperti itu? Tanya Arga yang terduduk di sofa tunggal. Tuan, Nona mengalami muntah-muntah. Sentakan di jantung Arga dan refleks bangkit berdiri. Di mana istriku sekarang? Nona berada di dalam kamar. Tang, panggil Kevin segera. Perintah Arga dan berjalan cepat keluar ruangan. Sementara sekretaris Tang menelpon dokter Kevin terlebih dahulu. Dan setelahnya dia ikut menyusul sang majikan bersama Bian.